Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang, beliau Bapak Haji Amir Mahmud SPD, segenap Dewan Guru Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang beserta staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anakku, siswa-siswi baru Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun masih secara virtual. Semoga keadaan seperti ini akan segera berakhir. Pada hari ini kita akan bertemu dalam acara Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah di MA Al-Falah Jatilawang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan juga umatnya. Anak-anakku, siswa-siswi peserta Matsama Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang yang berbahagia, suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi pada Matsama tahun ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat dan selamat datang kepada kalian semua, karena kalian adalah anak-anak terpilih yang secara resmi sudah menjadi siswa-siswi Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang. Semoga 3 tahun ke depan kita bisa belajar bersama dan nanti kelak keluar dari MA Al-Falah kalian menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas tapi berakhlakul karimah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan salah satu materi dalam Matsama ini, yaitu tentang wawasan kemadrasahan. Nah, untuk biar lebih akrab lagi, saya perkenalkan. Nama saya Ulfah. Cukup singkat, makanya pasti akan mudah diingat sampai kapanpun, insya Allah ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang namanya Ulfah, tapi pastinya lebih panjang daripada saya. Karena nama saya hanya itu dan tidak usah ditanyakan belakangnya apa gitu ya. Itu wawasan kemadrasahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti materi ini, harapannya nanti kalian akan mengetahui atau mendapat tambahan ilmu tentang kemadrasahan, baik itu sejarah madrasah di Indonesia, sekaligus juga nanti bagaimana sedikit atau secara singkat tentang sejarah berdirinya Madrasah Alia Al-Falah Jatilawang ini. Untuk menyingkat waktu, kita langsung kepada materinya. Ini kita berbicara tentang wawasan kemadrasahan. Di sini ada dasar hukumnya, yaitu bisa kalian lihat di layar. Dasar wawasan kemadrasahan yaitu Quran Surat Mujadalah ayat 11. Ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Ini menjadi dasar kita. Kenapa ini menjadi dasar hukum atau dasar wawasan kemadrasahan? Karena kalau madrasah berarti itu tempatnya kita belajar. Orang kalau belajar maka dia akan mendapatkan ilmu. Harapannya kalau kita mendapatkan ilmu, kita tidak hanya paham tapi bisa mempraktekkan. Kalau kemudian disertai keimanan kepada Allah, maka kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah sampai beberapa derajat. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, berbicara masalah wawasan kemadrasahan, yang perlu kalian tahu adalah yang pertama, pengertian madrasah. Apa itu pengertian madrasah? Kalau dalam bahasa Arab, madrasah itu dikenal dengan kata madrasatun atau madrasah. Kalau yang di pesantren pasti sudah paham ya, nggak asing lagi dengan kata ini. Kalau dulu saya waktu di Dinia, itu ada bahasa Arab, itu ada madrasatun, artinya sekolahan. Tapi di sini juga bisa diartikan dengan tempat belajar. Tempat belajar. Kemudian begini, dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah itu kemudian dikonotasikan secara sempit. Kalau logikanya tempat belajar itu kan dimanapun, yang penting kita belajar. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, madrasah itu diartikan secara sempit, ya ini apa? Suatu gedung
atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Ini kemudian yang di awal itu hanya berarti tempat belajar, harusnya itu luas, tapi kemudian dikonotasikan secara sempit. Ya kalau kita bilang ini ya contohnya MA Al-Falah itulah ya. Nah, berbicara madrasah sebagai tempat belajar, kata madrasah ini juga bisa disamakan dengan sekolah. Karena sekolah itu juga tempat belajar. Cuman dalam kerangka sistem pendidikan nasional keduanya itu tetap memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau sekolah itu dia adalah lembaga pendidikan dasar dan menengah yang menitik beratkan pada ilmu umum atau mata pelajaran umum, dan mereka ada di bawah pengelolaannya, ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan madrasah itu sendiri dia adalah lembaga pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah yang menitik beratkan pada mata pelajaran agama, dan juga pengelolaannya itu berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Ini sedikit tentang pengertian madrasah. Paham semuanya ya? Iya. Kemudian selanjutnya ada asal usul madrasah ya, kenapa muncul madrasah gitu ya di Indonesia. Nah ini di Indonesia perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem tradisional yang berada atau yang diadakan dulu di surau, masjid gitu ya, langgar ataupun juga pesantren. Jadi kalau kita kembali lagi ke pengertian tadi tempat belajar, itu tempatnya luas, dimanapun boleh, namanya kita menuntut ilmu, tempatnya itu tidak terbatas. Nah ini asal usul perkembangan madrasah di Indonesia, itu merupakan perkembangan atau lanjutan dari pendidikan agama yang diadakan di surau, langgar, masjid ataupun pesantren. Kemudian di sini menurut Pak Maksum ada dua faktor yang melatar belakangi berkembangnya madrasah di Indonesia. Jadi dulu sudah ada, tapi kemudian kok bisa berkembang? Itu apa faktornya? Yang pertama, madrasah itu muncul sebagai respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Yang ini nanti dipelopori oleh ulama tradisional. Jadi dulu pada masa Hindia Belanda, mereka itu hanya mengadakan pendidikan di tingkat karesidenan, itu hanya untuk pendidikan umum. Mereka tidak memasukkan pendidikan agama. Karena apa? Dengan alasan katanya mereka itu pengen bersikap netral. Karena pada saat Hindia Belanda pun agama yang ada di Indonesia itu udah bermacam-macam. Tidak hanya Islam, tapi ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda mengadakan pendidikan namun tidak memasukkan mata pelajaran agama ke dalam sekolah tersebut. Nah, kenapa harus itu, Bu? Ternyata pada kenyataannya pelajaran agama tidak dimasukkan di dalam sekolah, namun di tingkat karesidenan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Nah ini membuat para ulama itu menjadi, loh kok seperti ini? Maka ini mendorong mereka untuk mengadakan pembelajaran agama. Tapi untuk menghindari pengamatan dari pemerintah Hindia Belanda, para ulama itu mengadakan pembelajaran agama itu jauh di pelosok atau di pedalaman. Hal ini untuk menghindari pantauan pemerintah Hindia Belanda. Nah itulah makanya bisa menjadi salah satu faktor kenapa kalau dulu, enggak sekarang sih enggak ya, kalau dulu itu kebanyakan pesantren itu ada di pedalaman, bukan di kota besar. Nah karena awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, karena adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah, yang ini dipelopori oleh ulama pembaharu. Jadi kalau yang ini, yang kedua ini, gerakannya adalah mereka dengan mengetahui pendidikan yang dilakukan oleh Hindia Belanda yang tidak pro kepada pembelajaran agama, maka para pembaharu ini mereka juga mendirikan sekolah. Jadi istilahnya gini, meniru sambil menolak atau menolak sambil meniru. Jadi mereka meniru pendidikan yang didirikan oleh atau diadakan oleh Hindia Belanda, namun mereka juga memasukkan pelajaran agama. Jadi dalam sekolah itu kita tidak hanya belajar ilmu umum, tapi juga belajar ilmu agama.
Nah, ini awal adanya madrasah di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhannya kok dari dulu yang seperti itu sampai saat ini kayak ada Al-Falah gitu. Nah, ini. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah. Jadi berkembangnya madrasah di Indonesia ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat berarti pemerintah itu benar-benar memperhatikan pendidikan agama kepada para rakyatnya. Nih, momentum yang pertama adalah SKB 3 Menteri, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada tahun 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum. Jadi seperti ini. Dulu sudah diadakan madrasah oleh para ulama pembaharu. Kemudian semakin ke sini itu benar-benar yang namanya madrasah itu benar-benar berusaha untuk dikembangkan lebih baik lagi. Ya, ini dengan adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Panjang sebenarnya prosesnya untuk sampai di sini, namun sampai di sini itu sudah sesuatu yang luar biasa karena madrasah itu sudah disetarakan dengan sekolah umum. Jadi kalau nanti kalau orang mengatakan madrasah itu takut nanti yang sekolah di madrasah susah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Itu tidak. MI, MTS, MA itu semuanya sudah setara dengan SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian yang kedua, momentum yang kedua adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 yang menjadikan madrasah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, atau dengan kata lain bisa dibilang madrasah itu adalah sekolah umum plus. Plusnya apa? Ya, plus mata pelajaran agama yang tidak dipelajari di sekolah umum ya, cuman muatan jamnya itu lebih banyak dibandingkan di sekolah umum. Harapannya kalau semakin banyak maka pengetahuan agama masyarakat Indonesia itu akan lebih bagus lagi, dan ketika pemahaman tentang agama lebih bagus maka akhlaknya pun akan lebih baik lagi. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, jenis dan jenjang madrasah di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan komposisi mata pelajarannya, madrasah di Indonesia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah madrasah diniyah. Apa madrasah diniyah? Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan model seluruh mata pelajarannya itu adalah materi agama. Jadi semuanya gitu ya. Enggak dimasukkan, berarti tidak ada matematika, tidak ada biologi, tidak ada fisika, dan yang lainnya. Nah, jenjang pendidikan di madrasah diniyah itu ada apa saja? Ada awaliyah, berarti itu tingkat dasar. Ada madrasah diniyah wusto, yaitu tingkat menengah pertama. Dan juga ada madrasah diniyah ulia atau tingkat menengah atas. Yang seperti ini biasanya ada di pesantren atau di masyarakat juga ada. Jadi ada pesantren-pesantren yang dikelola oleh para ulama, didirikan oleh para ulama, tapi yang tidak di pesantren pun saat ini pemerintah, tokoh masyarakat, dan para ulama-ulama itu peduli kepada pendidikan agama masyarakat yang tidak masuk di pesantren. Mereka biasanya mendirikan madrasah-madrasah di mungkin mushola ataupun mereka juga membangun sendiri. Dan bagusnya lagi untuk saat ini mereka yang mengajar di madrasah diniyah itu juga kesejahteraannya sudah sudah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi mungkin kalian yang di MA ini di rumah juga mengajar diniyah, juga alhamdulillah ya, mungkin mendapatkan sedikit kesejahteraan entah itu dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah pusat. Kemudian jenis madrasah yang kedua adalah madrasah non diniyah. Apa? Madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Ya, ini contohnya ya madrasah-madrasah yang formal, yang MI, MA gitu ya, MTS gitu. Nah, jenjang pendidikannya apa aja? Yang pertama ada Rodotul Atfal atau Bustanul Atfal. Ini adalah taman kanak-kanak. Ini sesama
atau setingkat dengan taman kanak-kanak. Kalau biasanya yang agama itu TK, RA atau BA, kalau yang umum itu biasanya TK Pertiwi gitu ya. Kemudian jenjang yang kedua adalah madrasah ibtidaiyah atau biasa kita kenal dengan MI. Kalau MI ini setara dengan sekolah dasar atau SD. Pelajaran umumnya sama, kemudian nanti ijazahnya juga berlaku sama. Jadi tidak usah khawatir bagi kalian, nanti adik-adik kalian atau kelak anak-anak kalian, nggak usah takut untuk sekolah di madrasah. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kemudian jenjang yang ketiga adalah madrasah sanawiyah, atau ini sama atau setara dengan tingkat SMP, sekolah menengah pertama. Dan yang keempat ada madrasah aliyah. Madrasah aliyah ini berarti setara dengan SMA. Nah, kalau di pendidikan nasional di Diknas itu ada SMA, ada SMK, maka di madrasah juga ada MA, madrasah aliyah, dan juga ada MAK, ada MA, MAK, ada MAPK. MA madrasah aliyah berarti 30% umum, 30% mata pelajaran agama, 70% mapel umum. Kalau yang MAK ini ada madrasah aliyah kejuruan. Kemudian ada MAPK, ada madrasah aliyah program khusus. Apa bedanya MAK sama MAPK? Kalau MAK itu nanti ada banyak keterampilannya. Kalau MAPK itu biasanya sama dengan MA, tapi ada khususnya itu lebih menekuni kepada bahasa Arabnya. Dan harapan nanti yang keluar dari situ, dia tidak hanya paham agama, paham ilmu umum, tapi punya kemahiran dalam berbahasa Arab. Ini sejarah singkat tentang madrasah di Indonesia. Nah, kita pun sekolah kita adalah Madrasah Aliyah Al-Falah Jatilawang. Maka itu bagian dari salah satu madrasah yang ada di Indonesia, madrasah aliyah gitu ya. Tapi nah ini, maaf ya, contoh madrasah aliyah reguler kita. Nah ini, bagaimana sejarah berdirinya MA Al-Falah Jatilawang tercinta. Untuk kalian, supaya kalian itu punya rasa mahabbah yang baik kepada MA, maka sangat penting sekali untuk kalian mengetahui asal usul atau bagaimana kok MA bisa berdiri. Nah ini ada saya sampaikan secara singkat sejarah berdirinya MA Al-Falah Jatilawang. Jadi MA ini berdiri sekitar pertengahan tahun 2005 yang didirikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Sobri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang, di bawah naungan atau di bawah payung hukum Yayasan Pendidikan Al-Falah yang diketahui oleh putra beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Maulana Ahmad Hasan. Jadi MA ini memang dirintis oleh beliau pengasuh pondok pesantren. Beliau sudah memiliki pesantren, di dalamnya mengajarkan banyak sekali ilmu agama, namun beliau punya punya keinginan untuk mendirikan madrasah yang lebih formal. Jadi biar anak-anak yang belajar di dalamnya itu tidak hanya paham ilmu agama, namun juga paham ilmu umum. Nah ini jadi pendirian MA ini merupakan cita-cita dan kepedulian besar dari beliau Kiai Haji Ahmad Sobri untuk ikut mencerdaskan anak bangsa dan mencetak generasi yang berakhlakul karimah untuk bisa meneruskan cita-cita pendiri negeri ini. Ya, jadi ya harapannya banyak. Apalagi di MA ini nanti walaupun kita bukan kejuruan, tapi di dalamnya nanti ada program-program keterampilan yang akan disampaikan kepada anak sehingga anak itu nanti bisa lulus dari MA itu tidak hanya anak yang cerdas, tapi anak yang punya keterampilan. Nah, setelah didirikan beliau pada tanggal 23 Mei 2006, berarti tahun kedua berjalannya MA ini kemudian diresmikan oleh waktu beliau Bapak Bupati Banyumas. Waktu itu sedang dijabat oleh Bapak HM Aris Setiono SH SIP. Jadi sah ya. Jadi MA ini memang sekolah formal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Jadi tidak usah takut ijazahnya nggak kepake, tidak. MA ini dari awal berdiri sampai saat ini itu dimulai dari jumlah siswa yang hanya 18 anak
dengan 20 tenaga pendidik dan karyawan ya. Itu hanya 18 anak, tapi di sini ada 20 tenaga, baik pengajar ataupun tenaga tata usaha. Jadi aneh ya, anaknya 18 tapi tenaganya itu ada 20. Dan di awal ini kita lulusan angkatan pertama ini alhamdulillah, kalau orang bilang MA itu nanti takut ijazahnya tidak terpakai, pada kenyataannya lulusan pertama yang hanya ada 18 anak, ada salah satu di antara mereka bisa diterima di salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Anak tersebut mengambil jurusan psikologi. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau kalian semua sekolah di MA Al-Falah Jatilawang. Yang diawali dengan 18 anak, seiring dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, alhamdulillah jumlah siswanya itu terus berkembang. Bahkan sampai saat ini 350 keseluruhan, bahkan lebih. Ini ya. Ini jadi alhamdulillah, berarti perkembangan ini tidak hanya berkat usaha yang gigih dari semua pihak yang ada di MA Al-Falah ini, tapi dari yayasan dan juga dari pendiri, kita semua berusaha. Dan terutama mungkin doa beliau yang tidak pernah terhenti untuk seluruh keluarga besar MA Al-Falah Jatilawang, yakni doa Kiai Haji Ahmad Sobri. Ini tentang sejarah MA Al-Falah Jatilawang. Kemudian yang selanjutnya, kita sebuah lembaga pendidikan, kita punya visi dan misi. Apa visinya? Visi MA Al-Falah adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cinta ilmu dan mandiri. Jelas ya, di sini diajarkan mata pelajaran agama. Berarti harapannya sikapnya semuanya itu berakhlak mulia, jadi lebih baik, cinta ilmu dan juga mandiri. Karena nanti di kita juga ada disampaikan atau diberikan kepada anak-anak beberapa program keterampilan. Kemudian misi. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam sesuai kurikulum yang berlaku. Tadi itu ya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan muatan lokal dan muatan sekolah khas pesantren. Nanti ada kajian kitab kuning. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan kemasyarakatan dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Di sini nanti banyak ya, untuk mencapai ini semua maka kami para tenaga di MA Al-Falah akan mengadakan banyak hal yang akan nanti bisa mewujudkan siswa-siswa yang akan tercapai misi kita ini. Kemudian yang selanjutnya, jurusan dan program keterampilan yang tadi saya sampaikan. Di MA ini alhamdulillah kita sudah bisa membuka 2 jurusan. Jurusan yang pertama adalah MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kedua adalah jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi nanti kalian bisa memilih salah satu dari jurusan itu. Dan untuk MA Al-Falah nanti kalian akan mengikuti tes akademik untuk menjurus. Apa maksudnya? Untuk mengelompokkan kalian. Kalian lebih tepat di MIPA atau di IPS. Tapi dua-duanya ini sama ya, artinya bukan salah satu lebih unggul daripada yang lainnya, tidak. Kami hanya berusaha tes itu kami adakan agar kalian itu tepat sesuai dengan kemampuan kalian. Oh yang pinter ilmu sosial kita masukkan ke IPS. Oh yang pinter ilmu matematika dan pengetahuan alam kita masukkan ke MIPA. Dua-duanya sama, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih jelek gitu. Kemudian yang berikutnya ada program keterampilan. Nah ini, tadi kan kita ada berakhlak mulia, cinta ilmu, dan mandiri. Mandiri harapannya, biar mandiri itu apa? Ya, akan kita bekali anak-anak MA itu dengan keterampilan. Nah, yang pertama ada keterampilan menjahit. Jadi nanti anak-anak bisa, kamu bisa memilih, yang suka menjahit bisa nanti pilih keterampilan menjahit. Yang kedua ada TKJ, teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga ada desain grafis. Kemudian yang keempat ada program tahfidz gitu ya. Jadi untuk yang keempat ini, untuk yang sekarang ini kalian kan di antara kalian ada yang dari MTS ya, yang dari MTS kemudian dari pesantren ataupun di SMP tapi di pesantren.
kalian yang ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, kalian boleh memilih program tahfidz, terutama yang di pesantren, di MTS. Berarti kan sudah terbiasa, bacaan Al-Qurannya sudah bagus, kemudian mungkin ada keinginan gitu ya, tapi belum belum tercapai. Nah, nanti kamu bisa dimasukkan memilih program keterampilan. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan tahfidz ini ya, mata pelajaran nih. Ada mata pelajaran jurusan MIPA ini, ada kelompok wajib A, kelompok wajib B, ada kelompok peminatan, kemudian ada kelompok lintas minat dan atau pendalaman materi. Ini jadi ada banyak ya, pastinya berbeda dengan dulu saat kalian di SMP atau MTS. Karena di MA ini, di tingkat aliyah ini, ada beberapa mata pelajaran yang terpisah. Kalau di SMP itu ada IPA, di sini dipisah. Ada IPA biologi, ada fisika, ada kimia. Begitu juga yang IPS. Jadi nanti kalian akan lebih banyak ini ya. 20, tapi yang itu ada beberapa. Jadi sekitar 23 atau 24. Jadi itu ada mapel umumnya, ada mapel agamanya juga. Kalau untuk jurusan MIPA, kelompok C-nya itu ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Nah, ini yang membedakan nanti dengan kelompok IPS. Nah, kelompok IPS yang membedakan ada di kelompok C dan juga kelompok D. Kalau IPS, kelompok peminatannya itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang keempat itu untuk peminatan lintas minat IPS itu ada informatika, ada lintas minat fisika, ada lintas minat kimia. Jadi yang IPS pun akan kita perkenalkan sedikit tentang ilmu alam. Itu kemudian yang maaf sebentar ya. Nih. Kemudian yang terakhir kegiatan di MA apa saja dari pagi sampai pulang. Jadi di MA itu kita punya pembiasaan. Jadi sebelum KBM berlangsung itu nanti akan ada pembacaan Asmaul Husna terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kajian kitab kuning. Nah, ini yang khas pesantren gitu ya. Jadi yang tidak mondok pun nanti kalian juga akan ada sedikit tambahan pengetahuan tentang kitab-kitab yang dikaji oleh para ulama zaman dulu. Kemudian yang ketiga ada hadros, simtuduror, pembacaan rotibul hadat, ada juga tadarus. Ini nanti di hari-hari tertentu. Kemudian yang ketiga ada sholat duha, dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Setelah itu kemudian kegiatan belajar mengajar dan nanti ada sholat duhur berjamaah. Ini tentang beberapa kegiatan yang ada di MA Al-Falah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Harapannya kalian semuanya paham walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Tapi nanti ini saya share di grup biar kalian bisa mengkajinya kembali. Karena setelah ini kalian harus mengerjakan, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, ada beberapa soal. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim ke saya lewat WA. Nanti saya share di grup ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini nanti silahkan kalian jawab, kemudian kalian kirim hasil kerja kalian ke saya lewat WA. Nanti nomornya bisa di-share sama panitia di grup. Ini ya. Nah, dari saya rasanya waktunya yang sangat singkat. Dicukupkan dulu, nanti kita ketemu lagi di lain waktu dalam pembelajaran di kelas. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.